Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrida Miriska. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Baik, di sini saya akan membahas terkait tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Seperti apa peradaban Islam pada masa itu? Mari kita lihat. Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Seperti apa sih perkembangan Islam pada masa itu? Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah Khalifah Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian, kok bisa ya Bani Umayyah berdiri? Saat setelah wafatnya Utsman bin Affan, kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin yang keempat. Nah, pada saat itu pula, Muawiyah sebagai salah satu kerabat dari Utsman bin Affan mendesak Ali agar memberikan qisas kepada yang membunuh Utsman bin Affan. Pada saat itu pula, Ali menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Akibat adanya perbedaan tersebut, kemudian menimbulkan konflik yang berujung kepada perang saudara atau yang disebut dengan Perang Siffin. Perang Siffin dimulai pada tanggal 26 Juli 657 Masehi. Pada saat itu, bertemulah dua pasukan, yakni pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Perang itu pun dimulai hingga hampir saja pasukan Ali yang memenangkan peperangan tersebut. Tetapi, salah seorang di antara pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran dan mengadakan tahkim. Nah, kemudian Ali pun menerima tahkim tersebut hingga pada saat itu pula tahkim pun dilakukan. Di mana Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai perwakilan, sementara pihak Muawiyah mengutus Amr bin As sebagai perwakilan. Namun, bukannya berlaku adil, saat itu Amr bin As malah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah dan mencopot jabatan Ali. Nah, kemudian dari situlah konflik-konflik bergejolak itu muncul, dan kemudian pasukan Ali pun berpisah menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan Khawarij, yaitu golongan orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah golongan tengah, yang mana tidak membela Ali ataupun membela Muawiyah. Nah, kemudian dari golongan Khawarij ini, mereka mengadakan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Amr bin As, dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian rencana pun dilakukan pada tanggal 20 Ramadan, tepatnya pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, di mana Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, sedangkan Buraq tak berhasil membunuh Muawiyah. Sehingga pada masa itu berakhirlah pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan berdirilah perkembangan pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Perjalanan sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Pada awal masa berdirinya Bani Umayyah, kekhalifahan atau kepemimpinan diambil alih oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 680 Masehi lamanya. Nah, di situ pula beliau banyak melakukan perluasan wilayah hingga ke benteng Konstantinopel pada tahun 669 sampai 679 Masehi. Tidak berhenti di situ saja, tetapi pasukan Muawiyah melakukan ekspansi ke Tunisia, ke Kabul, Suriah, bahkan sebagian besar Jazirah Arab dan Eropa. Periode pemerintahan. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2, yaitu Damaskus atau Syuriah dan Andalusia atau Cordoba di Spanyol. Berlangsungnya periode pemerintahan di Damaskus sekitar 90 tahun dari tahun 660 sampai dengan 750 Masehi. Sedangkan masa pemerintahan di Spanyol atau Andalusia sekitar 275 tahun. Berikut kemajuan-kemajuan pemerintahan pada masa Bani Umayyah dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu kemajuan di dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Bani Umayyah, ternyata ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat pada masa itu, seperti penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, pengumpulan-pengumpulan hadis, pembangunan-pembangunan Masjid Al-Mawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem, serta perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua, kemajuan dan perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pemerintahan masih berlaku sistem monarki atau kekerajaan.
Sedangkan pada bidang politik, Khalifah Umayyah membangun kebijakan seperti pencetakan mata uang dinar, mendirikan dinas pos, mengembangkan jabatan hakim sebagai profesi. Bahkan tak hanya itu, penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan pun dilaksanakan. Kemajuan dan perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah pada bidang militer dan kekuasaan. Di bidang militer, Bani Umayyah melebar sayap ekspansi dengan menguasai sebagian dari wilayah benua Asia, Afrika, dan Eropa. Wilayah yang masuk kekuasaan Islam meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, Afghanistan, dan sebagian wilayah India serta Perancis. Sementara itu, pada bidang sosial dan budaya, Daulah Bani Umayyah membuka kontak antar bangsa dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi luhur seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Nah, hubungan tersebut melahirkan akulturasi yang menakjubkan di mana bidang seni dan ilmu pengetahuan salah satu kemajuan di bidang seni, terutama seni bangunan arsitektur pada masa Bani Umayyah, yakni dapat dilihat dari Dome of the Rock di Yerusalem. Serta di samping itu banyak pula bangunan hasil akulturasi budaya Islam dengan Romawi dan Persia yang terlihat pada bangunan Masjid Damaskus dan Masjid Agung Cordoba. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini, bahwasanya ini merupakan Masjid Damaskus atau Masjid Agung Damaskus, yang mana merupakan peninggalan Bani Umayyah di Damaskus yang menjadi salah satu simbol kejayaan peradaban umat Islam. Siapa sih sosok yang membangun Masjid Damaskus ini? Ialah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah sejak tahun 705 sampai 715 Masehi. Selanjutnya ada Masjid Cordoba. Masjid Cordoba merupakan masjid di Cordoba, Spanyol, di mana struktur asli bangunan tersebut dibangun oleh Abdurrahman, penguasa dinasti Umayyah pada masa 784 sampai dengan 786 Masehi. Keruntuhan Bani Umayyah. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan Bani Umayyah itu runtuh. Yang pertama, munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misal Khawarij, Syiah, ataupun non-Arab. Kedua, tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Ya jelas saja karena mereka memakai sistem monarki atau kekerajaan. Perpecahan antara etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dengan suku Arabia Selatan atau Bani Qalb. Dan ini nih yang paling membuat Bani Umayyah runtuh, senang hidup mewah dan melupakan ilmu-ilmu agama. Nah, kemudian yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipimpin keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.